Polsek Seberang Ulu 1 Palembang menangkap tersangka pencurian kendaraan bermotor beberapa waktu lalu. Tersangka bernama Tegar berusia 24 tahun, warga Jalan Kiai Haji Azhari, Lorong Kedukan, Kecamatan SU1 Palembang dan korban Erni Yulianita warga Jalan Tribata, Kecamatan Kemuning Palembang. Kapolsek SU1 Palembang, AKP Fitri Dewi Utami, membenarkan pihaknya menangkap seorang pelaku curanmor, di mana untuk tempat kejadian perkara berada di Jalan SH Wardoyo, tepatnya di depan TK Handayani, Kecamatan SU1 Palembang, pada 14 Desember 2024 lalu. Dikatakan AKP Fitri, tersangka melakukan aksinya dengan modus merusak kendaraan korban dengan menendang ban motor bagian depan hingga stang motor menjadi lurus. Setelah berhasil, tersangka membawa kabur motor korban yang saat itu masuk ke dalam dengan cara didorong. Kendaraan korban saat itu hanya terkunci stang saja. Untuk barang bukti yang diamankan dari tersangka, yakni 1 lembar STNK motor Honda Beat Nopol BG 4839 AEK milik pelaku, sedangkan motor korban tidak ditemukan. Atas ulahnya tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun penjara. Jadi betul terjadi pencurian kendaraan bermotor roda 2 Honda Beat hitam 4839 AEK, di mana tersangka berinisial TGR sudah kita tangkap dan kita proses sesuai hukum yang berlaku di Polsek Seberang Ulu 1. Modusnya seperti apa waktu dia mencuri, Bu? Modusnya mungkin pada saat tersangka melewati di depan TK Handayani, terdapat korban memarkirkan kendaraannya sendirian di pinggir jalan dan pelaku lewat dan langsung mengamankan motor tersebut dengan cara menendang bannya sehingga stangnya menjadi lurus dan langsung dibawa lari. Sudah berapa kali tersangka melakukan pencurian, Bu? Pencurian baru 1 kali ini, dapati baru 1 kali ini, bukan residivis, namun baru sekali ini yang tersangka melaksanakan. Motor korban dijual kemana, Bu? Sudah dijualnya belum? Dijual atau tidaknya kita belum menemukan kontak yang penadah ataupun penadah setelah penangkapan. Namun singkat aja. Fokus ke tersangka yang tadi itu tidak. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.